Saudara, belakangan ini masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mulai dihadapkan pada isu kesehatan yang ramai diperbincangkan, yakni superflu. Penyakit ini disebut memiliki gejala yang lebih berat dibanding flu biasa dan dikhawatirkan berpotensi menyebar dengan cepat jika tidak diantisipasi sejak dini. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan superflu? Seberapa berbahayanya penyakit ini bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat dan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah serta menanggulanginya. Untuk membahas hal tersebut, Saudara, pagi hari ini Sapa Nusantara telah menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada Dr. Raden Vini Adiani Dewi, MMRS, untuk memberikan penjelasan langsung dan edukasi tentunya kepada kita semua. Selamat pagi, Bu, apa kabar? Selamat pagi, Teh Fida. Seperti biasa, sehat. Sehat ya, karena harus selalu sehat. Harus selalu sehat ya. Ini menarik, Bu, superflu. Mungkin kalau dari namanya saja nih, flu tapi super gitu ya. Masyarakat Jawa Barat tentunya bertanya-tanya, mungkin bisa dijelaskan ini sebetulnya jenis penyakit seperti apa begitu? Ya, jadi kalau superflu itu sebetulnya penamaan itu bukan secara medis. Baik. Ya, itu kenapa disebut superflu? Karena memang masyarakat akhir-akhir ini merasa intensitas atau jedanya atau lamanya itu flu-nya jadi panjang begitu. Baik. Ya, ada yang sampai sebulan begitu ya. Jadi terlintaslah dari masyarakat menjadi penamaannya menjadi superflu. Jadi kalau secara medis itu sebetulnya namanya bukan superflu, tapi ini adalah influenza biasa sebetulnya. Yang kalau kita sebutnya kan virus itu dulu mungkin kalau ingat Teteh COVID ada H1N1 gitu. Betul, ya. Nah, bermutasi. kalau ini sebetulnya influenza tipe A yang klaster keluarganya H3N2. Okay. Nah, kalau flu burung H1N1 gitu kan ya, ada nama-nama subnya itu. Nah, jadi superflu itu sebetulnya sama saja influenza tipe A yang masuk golongan H3N2 namanya. Oke, tapi mungkin secara durasi lamanya Gejalanya lebih panjang gitu sih sebetulnya. Tapi kalau dari segi bahayanya nih, Bu, sebagai bagaimanapun itu kan virus ya. Seberapa bahaya sih superflu itu bagi tubuh kita? Ya, sebetulnya kalau semua virus itu kan self-limited ya, sembuh sendiri. Baik. Gitu, dan hampir semua flu itu sebetulnya ya sembuh sendiri begitu. Nah, tetapi memang di klaster subklika ini ada kecenderungan menjadi berat, tetapi hanya pada kelompok rentan saja. Kelompok rentan. Itu betul. Nah, kenapa sekarang jadi heboh? Karena memang di hampir setiap negara itu katanya ada gitu ya, tapi tidak seperti COVID. Baik. Kalau COVID kan dulu penularannya cepat gitu ya, terus ada klaster-klaster yang menyebabkan kematian begitu ya. Kalau ini sebetulnya enggak ya, cuman memang bisa kalau daya tahan tubuhnya kurang baik, maka gejalanya itu bisa ada yang menjadi lebih berat begitu. Oke, gejalanya lebih berat. Tapi saat kemudian masyarakat ini mulai terserang flu begitu ya, Bu ya, apa saja gejala yang perlu diwaspadai gitu untuk mengetahui apakah ini flu biasa atau superflu sih gitu ya? Sebetulnya semua diawali dari daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya pertama, ketika kena berarti daya tahan tubuh kita sedang turun. Ya, artinya antisipasi sama seperti flu biasa sih sebetulnya ya. Ketika kita sakit ya berarti di rumah saja gitu ya. Karena awal-awal kalau daya tahan tubuh kitanya bagus, nggak akan menjadi berat. Sama demam tinggi, batuk pilek, pusing, pegel-pegel, ototnya gitu ya, ngilu, ada mual, samalah seperti flu biasa. Nah, kalau daya tahan tubuh kita turun, maka virus ini nanti tadi bisa memanjang atau gejalanya menjadi bertambah berat. Salah satunya timbul sesak misalnya. Baik. Gitu. Itu tadi memanjang kan Ibu bilang dibandingkan flu biasa. Kalau flu biasa itu biasanya rentang waktunya berapa lama? Paling kan 3-4 hari juga sembuh ya. Kalau flu biasa ya? Kalau flu biasa ya. Dengan daya tahan tubuh yang bisa diperbaiki begitu hanya ya? tinggal istirahat, ya makan obat yang gejala aja gitu ya. Ya udah sembuhkan ya kalau flu biasa. Nah, kalau ini ada intensitas yang lebih panjang, walaupun gejalanya ringan, tapi tentu mengganggu aktivitas ya. Betul, betul. Apalagi kalau flu kan biasanya ngilu gitu ya, aktivitas jadi terganggu ya Bu ya. Ini bisa sampai berapa lama Bu? Kalau semisal tidak ditangani dengan baik tuh bisa sebulan kah atau berapa lama Bu? Kalau yang dilaporkan sih sebulan ya. Sampai sebulan ya? Kalau yang dilaporkan ya, tapi sepertinya kan cuma sedikit ya. Pasien yang bergejala superflu itu sebetulnya nggak banyak ya, dilaporkan dari Kemenkes aja di Jawa Barat itu 10 orang. 10 orang. Tapi kan biar bagaimanapun
namanya kita begitu ya, kita dokter mah kalau ada satu yang harus kita lakukan cepat antisipasi, ya kita antisipasi pada prinsipnya gitu, nggak sakit flu aja. Kalau memang itu terasa berat ya harus segera diselesaikan gitu. Oke, tadi ada yang Ibu sebut adalah kelompok rentan, yang lebih rentan tentunya ya untuk terjangkit super flu ini. Itu kelompok-kelompok seperti apa saja sih Bu? Ya, kelompok rentan itu yang tentu daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Misalnya anak-anak ya, terutama balita. Ya, definisi anak-anak kan 1 sampai 18 tahun ya, tapi memang utamanya adalah tentu balita. Yang kedua adalah lansia. Baik. Ya, di atas 64 tahun. Lalu yang ketiga tentu orang-orang yang punya penyakit. Ya, baik itu penyakit penurunan daya tahan tubuh, misalnya penderita HIV atau lansia yang punya penyakit komorbid. Hipertensi, jantung, diabetes begitu ya. Nah, jadi pada kelompok rentan ini flu jenis tadi influenza A H3N2 ini baru bisa menjadi lebih berat. Oke, kita juga ingin tahu apakah kemudian ini bisa selanjutnya membuat ada komplikasi serius mungkin ya bagi yang terjangkit, tapi kita akan bahas usai jeda ya Bu ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Nusantara. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait seberapa berbahaya super flu yang saat ini masih menjadi perbincangan. Tentunya kami masih bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, ada Ibu Dr. Vini atau Raden Vini Adiani Dewi. Ibu, kita lanjutkan ya, tadi sudah dibahas bagaimana ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih rentan terjangkit. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kemudian super flu ini bisa menyebabkan komplikasi dan kalau iya, itu dalam kondisi seperti apa ya? Ya, karena ini adalah infeksi saluran pernafasan, tentu yang pertama terkena adalah saluran pernafasan. Baik. Ya, tentunya paru-paru yang kita sebut dengan pneumonia. Ya, betul. Dan itu tentu namanya paru-paru kan jadi nyambung ke semuanya begitu ya. Misalnya diawali dari bronkitis namanya, cabang paru-parunya terkena. Ataupun misalnya yang berhubungan sama paru-paru bisa ke telinga gitu ya, infeksi saluran telinga. Atau misalnya ketika paru-parunya bertambah berat jadi nyambung kemana-mana ya, ke jantung ya, ke ginjal ya gitu ya. Jadi infeksi saluran pernafasan yang berat. Ya, jadi severe acute respiratory syndrome ya. Nah, tetapi tadi saya sampaikan ya bahwa ini tidak seperti pada saat COVID, Delta begitu ya kan cepat menyebar dan berat. Ini sebetulnya enggak gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa influenza tipe A ini kan banyak sekali sebetulnya. Tidak hanya H3N2, banyak sekali, ada 1N7, jadi banyak sekali saudara-saudaranya gitu lah kira-kira. Nah, jadi salah satu antisipasinya sebetulnya sama seperti kita mengatasi saluran pernafasan yang lainnya gitu. Artinya kalau begitu Bu, apa saja gejala khas dari super flu? Apakah ada perbedaan gitu untuk masyarakat yang terkena flu nih? Apakah mereka bisa membedakan apakah ini saya flu biasa ataukah super flu itu bisa di-track gak sih? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Betul ya, jadi di awal-awal sama saja. Panas tinggi tiba-tiba, ngilu-ngilu, pegel, pusing, batuk pilek, begitu ya. Sama saja sebetulnya. Nah, hanya kalau flu biasa, mungkin Teh Vida juga pernah rasain ya flu ya. Paling hanya hari 1, hari kedua, ketiga, keempatnya terus jag-jag lagi gitu, udah sehat lagi. Nah, kalau ini jadi bertambah berat. Nah, makanya sebetulnya untuk mengantisipasi infeksi saluran pernafasan yang tadi ya, yang sifatnya bertambah berat itu, pemerintah dalam hal ini tidak berhenti sejak COVID itu ya selalu digaungkan bahwa yang namanya virus kan banyak mengalami mutasi begitu ya. Jadi apapun penyebabnya, infeksi saluran pernafasan yang sifatnya menjadi berat ini sudah jadi selalu menjadi pemantauan kita. Baik di puskesmas, di rumah sakit, begitu ya, termasuk dinas kesehatan, termasuk Kementerian Kesehatan. Jadi kalau misalnya tadi terkait bahwa ini potensi menjadi pandemi, begitu ya, yang seperti pada saat COVID dulu, pasti kita tuh semua dinas kesehatan tuh sudah disampaikan, diberitahukan, begitu ya, sudah alarmnya udah dibunyikan lah kira-kira seperti itu. Dan ya sampai sekarang sebetulnya karena tadi ya super flu ini tidak penularannya sangat agresif seperti COVID, lalu juga gejalanya tidak
berat sekali seperti zaman kita COVID Delta dulu ya, aku ingat ya, yang banyak menyebabkan kematian, sehingga ya dalam hal ini sebetulnya yang penting bagi masyarakat itu adalah seperti kita menjaga terhadap penyakit yang lain gitu, termasuk flu yang lain, termasuk penyakit misalnya untuk mencegah DBD, untuk mencegah tifus misalnya ya. Nah jadi sebetulnya pada prinsipnya pencegahan penyakit superflu ini sama dengan penyakit infeksi saluran pernafasan yang lain. Karena sejauh ini tidak ada potensi seperti pandemi begitu ya Bu. Tapi tetap saja namanya kesehatan, maka bisa berhenti ya Teh. Tapi namanya hidup kan gak bisa berhenti. Betul. Tapi untuk ini Bu, apa sih namanya superflu ini? Karena tadi kan lumayan bisa 1 bulan laporannya. Itu kan sangat menghambat aktivitas dan mungkin produktivitas masyarakat begitu ya. Kalau dari Dinas Kesehatan gitu atau pemerintah provinsi seperti apa sih? Mungkin ada kesiapan khususkah atau bagaimana? Enggak sebetulnya. Karena tadi saya bilang bahwa yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat enggak dalam rangka satu penyakit pun harus selalu ada gitu. Seperti contohnya misalnya seperti apa? Sama seperti protokol kesehatan yang sekarang sudah berlaku ya secara umum ya. Kalau dulu semua orang harus pakai masker, yang sakit, yang sehat. Kalau sekarang sama sebetulnya, yang sakit, yang diam aja dia di rumah, isolasi aja sendiri, kita kesannya seperti itu. Lalu yang kedua, cuci tangan jangan lupa, karena penularan lewat droplet ya, itu kan semua juga awalnya dari sesuatu yang masuk ke mulut dan terhirup. Ya, jadi tetap saja bahwa protokol kesehatan, cuci tangan dalam kondisi terutama setelah keluar dari rumah, lalu setelah misalnya kita mohon maaf ya, mau makan gitu ya. Lalu juga dalam hal ini ketika kita sudah memegang sesuatu, pokoknya setelah melakukan aktivitas itu cuci tangannya pakai sabun gitu, itu yang paling aman sebetulnya. Ya, tentu yang kedua adalah etika batuk. Kalau ini khusus untuk pencegahan saluran pernafasan ya. Etika batuk itu kalau batuk sih sebetulnya memang yang terbaik itu adalah ke siku belakang, tangan belakang ya? Betul. Atau ke ketiak ya. Karena kan itulah tempat-tempat yang orang tidak akan berkontak secara langsung. Kan Teteh kalau salaman nggak mungkin ke ketiak. Jadi ke situ ya Bu ya. Kadang kalau misalnya tisu, kalau nggak ada tisu gimana gitu ya. Lalu tadi bahwa yang sakit ya berarti istirahat di rumah supaya kondisinya badannya baik, gizi yang seimbang begitu ya. Supaya apa? Supaya ya daya tahan tubuh bagus ya cepat sembuhnya. Ya sekali lagi superflu ini nggak harus 1 bulan gitu. Kalau daya tahan tubuh kitanya bagus ya sehat sama seperti biasa. Jadi kuncinya tetap ya PHBS, betul. Kalau memang butuh keluar rumah ya karena lagi sakit, ya dengan niat tidak menularkan ke orang lain, apa itu mau superflu, mau enggak juga gitu ya, tetap aja pakai masker gitu loh. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat setelah protokol kesehatan salah satunya adalah tadi etika batuk, ya memakai masker, ya itu harus sudah terbiasa di masyarakat untuk dilakukan. Harus jadi kesadaran masing-masing. Betul, ya termasuk pemakaian barang pribadi sendiri ya. Jadi kalau misalnya gak usah nunggu berita dulu superflu, jadi gitu Teh ya. Jadi, mungkin ini sebetulnya perilaku hidup bersih masyarakat yang harus disadari oleh semua orang, bukan karena adanya satu penyakit tertentu. Baik, jadi kalau yang tadi mungkin penyimak, oh ternyata bukan pandemi, ternyata enteng nih, mungkin ada yang bilang gitu, tidak juga ya Bu ya, karena ini akan mempengaruhi aktivitas tentunya menularkan kepada yang lain. Kita akan bahas lebih lanjut tapi usai jeda ya Bu ya. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait superflu. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Raden Viniadiani Dewi. Ibu, tadi kita sudah bahas banyak tentang superflu dan bagaimana kuncinya ini sebetulnya ada di kesadaran masyarakat. Tuh. Pertanyaannya jadi begini Bu, seberapa besar sih saat ini kesadaran masyarakat Jawa Barat ya untuk menjaga hal-hal seperti protokol kesehatan dalam hal penanganan flu saja itu seperti apa sih dan sosialisasinya seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar? Ya, jadi kalau menurut saya
justru masa ketika kita COVID, Teh Vida ya, itu banyak memberikan pembelajaran. Ya, di mana kalau dulu kita tidak terbiasa pakai masker, betul nggak Teh? Betul, ya, betul. Nah, sekarang saya perhatikan masyarakat kalau masalah memakai masker sepertinya sudah menjadi faktor kebiasaan ya. Semenjak COVID. Sejak COVID, betul nggak? Ya, pelajaran baiknya adalah ketika yang sakit banyak yang pakai masker. Ya, saya sering perhatikan, kenapa pakai masker? Lagi nggak enak badan Bu. Nah, berarti kan itu udah Kesadarannya ya. satu kesadaran yang baik sebetulnya. Dan kalau kita lihat secara COVID dulu, ini kita belajar dari COVID ya. Dulu COVID, para ahli menyatakan 10 tahun kita akan pakai masker. Betul nggak? Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita menyelesaikan kurang dari 3 tahun. Ya, salah satunya adalah ketika masyarakat ya tadi menyadari bahwa memang terkena COVID kok isolasi gitu kan ya. Itu udah mulai malah kesininya terakhirnya orang jarang lagi mau di swab. Betul. Udahlah aku kayaknya kena COVID, ya udah isolasi di rumah seperti itu. Jadi sebetulnya menurut saya tingkat kesadaran masyarakat sudah sangat mulai membaik Bapak sekalian. Tinggal dalam hal ini kita tenaga kesehatan tetap awareness, tetap juga kita waspada ya, karena kalau untuk kami yang kita sebut dengannya ILI namanya ya. Ini adalah salah satu gerakan di mana kita harus awareness terhadap infeksi saluran pernafasan yang tadi memberat. Karena bisa aja banyak tidak hanya sekarang influenza tipe H3N2 sebetulnya Teh. Ketika orang misalnya pergi dari tempat-tempat yang endemis, SARS misalnya ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, baik itu misalnya pulang umroh ya, salah satu penyebabnya adalah bisa menjadi gangguan otak ya, karena sakit pernafasan yang di tempat-tempat yang endemis tadi yang di luar negeri tersebut. Jadi itu sudah antisipasi memangnya untuk kita. Jadi setiap orang pulang umroh sebentar lagi nih haji misalnya, itu kita di pemerintah ini sudah punya protokolnya bahwa setiap yang pulang dari umroh, dari haji itu harus melaporkan ketika ada sakit pernafasan yang berat. Jadi sistem warning di tenaga kesehatan itu sudah terbiasa. Sejak sudah zaman ada COVID sistem ini, tersebut betul. ya. Dan kita udah ditunjuk nih seperti sekarang lah ya, yang kita sebut super flu ini. Ini kan sebetulnya kesadaran dari puskesmas, dari rumah sakit. Ketika diperiksa, ternyata ada yang namanya genome sequencing. Jadi sampai DNA-nya diperiksa. Ketemu nih betul influenza A tipe H3N2. Sehingga kita tahu, oh ini ada loh di Indonesia. Terus dilaporkanlah ke Kemenkes. Ya artinya kita tenaga kesehatan tidak pernah berhenti untuk selalu melakukan pemantauan terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi KLB atau berpotensi pandemi. Itu ya Teh. Itu termasuk di bandara-bandara, itu juga sudah jadi concern sebetulnya. Itu di tingkat tenaga kesehatan. Lalu bagaimana dengan di masyarakat? Tadi saya sampaikan, tinggal masyarakat kita itu lebih kalau untuk masker, untuk batuk tadi, etika batuk, rasanya mudah sebetulnya. Nah, yang sulit itu cuci tangan. Ya, sekarang udah mulai longgar lagi nih cuci tangan Semenjak ya. sudah terbebas dari pandemi betul, ya. Sok jujur aja tuh Vida ya. Mungkin kalau udah sakit mah udah inget pakai masker biar nggak menularkan ke yang lain begitu ya. Tapi kadang kita mau makan lupa cuci tangan ya. Makan aja gitu kan ya, atau pegang sesuatu kita dari luar, dari mana kita datang ke rumah lupa kalau baju harus langsung diganti. Kalau jangan dulu masuk ke kamar lebih baik. Nah, itu sebetulnya perilaku hidup bersih sehat yang sudah harus terbiasa di masyarakat. Jadi ketika teteh dari tempat-tempat umum, biasakan sampai rumah itu ya langsung bebersih dulu begitu ya, itu tuh sudah jadi kebiasaan. Jadi jangan langsung, apalagi punya anak kecil, orang tua lagi sakit, ya udahlah kalau pulang dari luar mah beres-beres dulu, biarpun gak usah mandi misalnya ya, cuci kaki, cuci tangan misalnya, ganti baju, apalagi kalau di tempat-tempat umum yang sifatnya crowded gitu. Ya itu insya Allah kebiasaan baik itulah yang sebetulnya menjaga diri kita itu selalu sehat. Ya, karena biar bagaimanapun prinsip promotif preventif itu lebih utama di kesehatan daripada kita mengobati. Penanganan ya. Ya, super flu seperti ringan sih gitu ya. Udahlah tenang aja. Ya nggak gitu juga sih ya. Karena tadi ada waktu tadi ya, masanya jedanya sampai lama. Itu kan mengganggu aktivitas kita ya. Ketika kita flu-nya mungkin agak panjang gitu. Tadi kan kalau dari super flu ini sebetulnya dari jenis virusnya itu sudah bermutasi, jadi berbeda ya. Jika kemudian seseorang terjangkit gitu ya Bu ya, apakah cara penanganannya ada obat yang berbeda juga, penanganan yang berbeda atau gimana? Karena kayak misalkan sudah terjangkit nih, aduh kok sudah istirahat tapi 2 minggu kok belum kelar-kelar, itu seperti apa?
datang aja ke dokter. Datang aja ke dokter. Lebih tahu dokter Jadi, ya, Bu? Iyalah, kan yang ibu aja kepala dinas nggak bisa nggak tuh ngobatin. Jadi betul. prinsipnya nih sekali lagi ini itu influenza tipe A ya yang sudah lama, jadi bukan mutasi baru. Oke, baik. Gitu ya. Jadi nggak ada mutasi baru nih. Ini sebetulnya sudah lama. Ya, tapi tadi menular ya menular betul. Tapi tidak semenular dulu COVID begitu. Berat, iya berat. Tapi tidak seberat dulu COVID sampai Delta yang sampai banyak yang meninggal. Gitu ya. Jadi ini adalah flu biasa sebetulnya. Sekali lagi Teteh, flu biasa itu sebetulnya pada kelompok rentan bisa menjadi berat. Itu ya. Gitu ya. Jadi tidak hanya influenza tipe A saja. Dan ada satu lagi sebetulnya yang bisa kita lakukan vaksinasi flu. Oke. Ya, jadi karena vaksinasi flu yang sekarang itu termasuk influenza tipe A. Oke, baik. Gitu ya, bisa silakan, tapi memang dalam hal ini karena tadi ya tidak menyebabkan KLB, tidak menyebabkan wabah. Jadi memang vaksinnya adalah vaksin yang mandiri. Vaksin mandiri. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau pergi umroh nih, mau pergi haji ya, suka ada wajib kan dilakukan. Nah itu vaksinasi itu sebetulnya sama. Oke. Mungkin terakhir Bu, himbauan untuk masyarakat yang paling ditekankan. Tadi sudah hidup sehat, lalu juga mungkin ada vaksin, itu juga menjadi himbauan seperti apa? Mungkin boleh disampaikan. Jadi yang utama itu adalah masyarakat tidak usah resah. Ya, karena ini adalah influenza tipe yang sebetulnya sudah lama ada di masyarakat. Tetapi memang dengan adanya informasi kita yang mudah gitu ya dari seluruh dunia, seolah-olah ini menjadi sesuatu hal yang berat. Tapi tidak juga menjadi kelengahan. Karena setiap penyakit itu tentu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Ketika tadi masuk kelompok rentan, ya hati-hati bisa menjadi berat. Tapi ketika kita dengan daya tahan tubuh yang bagus ya dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan tadi protokol kesehatan ketika sakit, maka itu menjadi hal yang sangat paling berefek kepada penyembuhan penyakit apapun. Oke, baik, itu tadi ya. Jangan lengah, tapi mungkin tetap menjaga kesehatan. Terima kasih Jangan banyak. panik juga nih. Jangan panik ya, karena Yang segalanya penting hidup sehat itu aja. Nah itu bisa ditangani dengan pola hidup yang sehat. Terima kasih banyak Sama-sama, Ibu atas waktunya Davida. bersama kami di Kompas TV. Semoga tadi ini bisa mengedukasi dan juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Bu. Saudara, dari penjelasan tadi kita memahami ya bahwa kewaspadaan terhadap superflu perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang benar, menjaga pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala menjadi langkah penting untuk melindungi diri dan keluarga. Kami tentunya mengajak masyarakat untuk tetap waspada namun tidak panik, serta tentunya terus mengikuti informasi resmi dari Dinas Kesehatan dan tenaga medis. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.